Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di obrolan Sekar Taji ya. Sebelum kita langsung di bintang tamu kita hari ini, jangan lupa di like, comment, share dan subscribe ya. Dan kali ini sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa, amat sangat perdana ya. Karena nggak asing lagi dua bintang tamu ini karena karya-karyanya sudah meledak bahkan sampai ke Nusantara ya. Seorang pencipta lagu yang viral dengan karya-karya lagunya ya. Terus ada juga penyanyi yang cantik ya, punya suara emas yang kemarin sempat viral juga di salah satu audisi stasiun televisi di Nusantara ya. Selamat datang, ada Mas Sony Antena dan juga Salsalida. Halo. Halo. Kok lemes gimana? Halo guys. Halo guys. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik, sehat, alhamdulillah ya. Dan apa namanya, di dunia entertainment itu tidak lepas dari karya-karyanya dari Salsa dan juga Mas Sony sebagai pencipta lagu. Kita nanti akan mengulik-ngulik ya dari ujung sampai bawah. Sony Antena. Nah, langsung aja Mas Sony ya, untuk karya-karyanya sudah melejit ya, seperti contoh Talini Asmoro ya, terus ada Talini Asmoro 2, Setengah Setia gitu ya. Itu gimana sih, maksudnya langsung bikin tuh langsung jadi atau ada ceritanya tersendiri gitu? Untuk lagu yang Talini Asmoro itu perjalanannya lama sekali Mas itu. Lama sekali. Dari proses saya membuat 2010 prosesnya membuat. 2010. Jadi mulai syair itu belum jadi. Baru ketemu nadanya dulu. Yeah. Itu pengalaman pertama saya buat lagu. Oh, Talini Asmoro itu pertama kali. Yang bersair bahasa Jawa maksudnya. Kalau saya kan aslinya ya kayak band lah. Band. Band dulu, band dari kuliah sampai sekarang kan masih band. Itu pengalaman pertama itu Talini Asmoro itu. Talini Asmoro ya. Sebelum mengulik ke Talini Asmoro dulu, gimana sih ceritanya kok bisa jadi pencipta lagu? Ya awalnya cipta lagunya ya lagu pop. Ya asal-asalan buat lah. Asal-asalan buat. Ya dulu waktu SMA juga sudah pernah buat. Oh, SMA udah. Ya sudah ngeband. Oh gitu. Dulunya ngeband ya Mas Sony ya. Ya gayanya so artis. Oh so artis. Merendah untuk meroket. Nah. Ya dari band dulu asalnya. Asal maunya belajar ngeband lah. Siapa tahu bisa terkenal jadi band. Terus sampai kuliah juga ngeband terus. Ya akhirnya nggak terkenal nggak tahu. Nggak terkenal. Tercemar tambahan. Itu bandnya namanya apa dulu? Dulu waktu SMA banyak sih. Banyak. Ya. Saya juga melakoni underground juga. Gabung dengan teman-teman dari Kediri juga banyak. Terus SMA enggak ya band-bandan. Cuma band SMA gitu sama teman-teman SMA. Oh gitu. Berarti dari SMA ya memulai apa namanya musiknya gitu ya. SMA. Terus kuliah itu jurusan seni musik saya. Jurusan seni musik di Universitas, di salah satu universitas negeri di Surabaya. Di seni UNESA musik ya? Di UNESA. Sambil seni musik tahun 2000. Itu angkatan berapa ya? Baru kan itu jurusan seni musik. Itu ambil seni musik lah itu. Kan latar belakang saya meskipun saya band kan gamelan. Jadi ayah, ibu terus mbah-mbah dulu kan dalang. Jadi seorang dalang. Cuma saya ingin beda biar nggak seperti ayah saya. Saya ingin pelajari bandnya bagaimana ilmu band. Kalau ilmu gamelan kan otomatis saya bisa. Gitu. Warisan lah kalau warisan. Itu. Kalau yang musik modern kan band itu kan harus belajar saya. Tuh akhirnya sekolah di Indonesia. Di Indonesia. Saya itu banyak sekali. Di Indonesia itu aliran musik semua dipelajari. Dari jazz hutan. Genrenya jazz. Ya, itu dipelajari juga. Dipelajari. Blues dipelajari. Pop apalagi. Dangdut malah nggak ada. Oh gitu. Dangdut itu enggak termasuk pembelajaran di Indonesia. Tapi luar biasa loh dari anak band gitu ya. Terus nyiptain lagu campur sari
Itu gimana ceritanya? Apa kayak ngalir aja terus ketemu sama mungkin sosok inspirasi gitu atau gimana? Itu kan 2000 berapa ya? 2010 itu sosoknya ya tetap Mbah Didi anu kan. Apa? Om Didi Kempot itu. Om Didi Kempot, inspiringnya Om Didi. Terus kan dulu ada Cak Dikin dulu. Ya. Terus kalau lagu-lagu yang semi ngepop kan baru-baru saja kan itu. Semi ngepop kok campur sari itu loh Mas. Iya. Kan baru-baru ini. Betul. Dulu sebenarnya sudah ada semi ngepop. Seperti Sewu Kutho kan itu semi ngepop. Oh, gitu. Itu saya kan asik ini buat lagu. Cuma saya kalau menata bahasanya Jawa itu agak riskan gitu, bener apa salah gitu. Oh, gitu. Dulu belajarnya di mana? Ya di Nyiptain lagu tuh. belajar di kaset. Oh, di kaset. Jadi nggak kursus les gitu nggak? Enggak. Nah, kalau kuliah kan ada penciptaan namanya juga. Penciptaan lebih ke instrumen. Kalau ciptaan lagu itu sekedar kuliahnya nyanyi gitu vokal. Cuma penciptaan itu ke instrumen kalau di kuliah dulu. Iya. Jadi ya butuh proses Mas sebenarnya. Nanti kita akan kulik bagaimana ceritanya Talini Asmoro itu bisa booming viral dan dinyanyikan beberapa artis top Jawa Timur gitu ya. Bahkan Vita Kardi juga menyanyikan karyanya Mas Sony. Nah, kalau ngomongin masalah nama, dulu namanya siapa sih Mas Sony? Apa Sony Athena itu atau nama palsu? Kalau asli dari akta ya Sony Jatmiko. Oh, Sony Jatmiko. Kenapa kok ada antenanya? Athena itu Athena apa antena? kan saya wajahnya burek. Masa sih? Masa sal? Wah, burek tata. Dikasih antena kan beneran. Enggak, Pak Sony tampan. Oh, tahu. Kok sedotan. Kan dari itu Mas, dari band itu sebenarnya. Oh, band Terbaru ya sampai sekarang eksis itu ya Athena Band itu saya di Nganjuk. Jadi saya lulus kuliah, pulang kampung. Ya. Ketemu teman-teman dulu dari SMA. Ya. Yang satu seagama dulu kan remaja masjid kan saya. Dulu. Itu teman-teman ngaji saya dulu. Akhirnya bentuk band itu 2005 itu saya lulus. Ya itu namanya Athena Band. Mulai merilis buat lagu tapi lagu pop. Jadi lumayan agak tercemar dulu lagunya. Tercemar gimana? Bandnya. Tapi masih sekarang? Masih. Oh, masih. Sekarang, ya ada channel juga. Oh, dari nama band Athena Band itu ya. Jadi Mas Sony ngambil dari nama tersebut. Semua gitu. Personel kan ada 5. Itu saudara adik saya terus teman dekat. Itu semua nama belakangnya kalau di medsos itu Athena pasti. Rizka Athena, Iwan Athena itu. Athena. Oke berarti sak grup gitu biar ada apa? Biar tahu loh teman-teman. Grup iki. Gitu. Di YouTube ada. Ada Athena Band ya. Jangan sampai gelar. Mudanya dulu gimana? Itu bagian apa kalau Mas Sonita? Saya vokal. Oh, vokal. Oh, bisa nyanyi. Nanti pokoknya harus nyanyi ya. Iya. Oke, jadi namanya tuh diambil dari nama band ya Athena Band gitu dari SMK ya. Dulu SMA sampai sekarang jadi nama panggung, nama yang banyak dikenal masyarakat luas gitu ya. Luar biasa. Tapi dari nama Sony Athena ini membawa berkah ya. Dari prosesnya yang begitu luar biasa. Pasti ada perjuangannya tersendiri gitu untuk menuju sampai sekarang ya. Nah, awal itu menciptakan lagu Talini Asmoro. Adakah sebelum Talini Asmoro itu ada ciptaan lain? Ada, cuma ya itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oh. Banyak ada 10 lagu dulu. Oh, 10 lagu sebelum Talini Asmoro itu booming ya. Ya. Dulu kan memasarkan lagu kan sulit Mas. Betul. Dulu kan harus lewat produser dulu. Betul. Lewat ke label. Lamar ke label produser. Lagumu gak masuk gitu kan selesai wes. Banyak yang hujat gak masuk gitu. Ya sebagian. Ada yang hampir tercemar sebenarnya. Judulnya apa ya? Tetap Mencintaimu. Oh, Tetap Mencintaimu. Itu hampir. Dulu saya juga sering ke radio Radio Kediri juga dulu sudah pernah ya acara indie label. Indie label. Indie label dulu ya bawakan lagu itu gara-gara lagu itu lumayan booming lah. Lumayan kalau di level indie label maksudnya.
Itu banyak yang request, hampir semua acara yang di label pasti request lagunya Athena itu. Apa judulnya? Tetap Mencintaimu. Tetap Mencintaimu. Terus akhirnya des ya main-main gitu kok bosen saja. Wah, ngene tok. Gak tercemar gak apa-apa. Saya mengalami titik kejenuhan kalau terus teman-teman sudah kerja semua tau. Udah kerja semua. Saya juga PNS, terus anak-anak PNS juga. Sudah kerja semua, akhirnya agak vakum. Terus saya proses ini. Jadi yang pertama kali saya untuk buatkan lagu itu Vita dulu, Vita KDI. Ya. Mas saya buatkan lagu tuh Mas. Lagu poeso tuh Fit. Saya ngepop. Nah, akhirnya saya coba. Tahun 2010. Jadinya 2011, rekodnya 2012. Oh, selang 1 tahun ya? Ya, itu salah satu label di Nganjuk yang ngeluarkan. Oh, iya. Terus dikembangkan lagi Sakita. Sakita ya masih termasuk Aini Record juga ya. Yang membenggangkan pertama kali malah Aini Record. Aini Record luar biasa. Ya, yang dulu pertama kan masih bersama Sakita dulu. Awal-awalnya Sakita itu. Terus saya kan nyoba lagunya. Terus sebenarnya saya nggak nyangka loh. Kok booming, maksudnya terus banyak label ke rumah saya terus minta izin pakai lagu, termasuk semua lah. Hampir semua label yang ada di Jawa Timur perasaan itu. Minta izin lagu itu. Termasuk organisasi besar yang ada di Surabaya dan sekitarnya itu. Iya. Terus dikena. Loh, kok kadang-kadang saya lupa lagu Lesa Pongo. Loh, laguku ya gitu. Lagunya lupa deh. Iya, kadang-kadang gitu. Loh, lagu Lesa Pongo tak guru lagu dewe. Oh, gitu. Ya segitu loh, Mas. Jadi pengalaman yang luar biasa. Oke, untuk lagunya Talini Asmoro nggak mudah dong sampai sekarang tuh masih banyak disukai masyarakat. Nggak mudah untuk langsung booming gitu kan nggak bertahap dulu. Maksudnya bertahap lewati proses. Nah itu sebelum itu apakah Mas Sony buatkan proposal ke label-label atau menawarkan sama orang atau gimana dulu prosesnya? Saya kira enggak itu kalau lagu itu. Itu gimana? Langsung ada label dari Nganjuk juga. Kebetulan juga kerjasama dengan Aini dulu labelnya itu. Itu aku punya karya ini dirungokne. Enak lagumu, lagu ngawur kok enak aja gitu. Wes terus dinyanyikan kita. Jadi rekodnya yang buat saya itu waktu itu. Oh gitu. Aransemen musiknya saya. Yang vokalnya itu di track di Solo dulu Vita. Jadi saya nggak pernah ketemu Vita sama sekali kan sibuk-sibuknya Vita kan. Jadi lewat via telepon itu latihannya lewat telepon. Jadi ki bener salah padahal ada yang salah syairnya waktu rekod. Wes nggak apa wes. Jadi nggak 100% sesuai dengan tulisan saya. Terus akhirnya saya benarkan yang lain. Itu persisnya memang gitu Mas. Jadi dulu kan zamannya kan belum sehebat ini. Kalau dulu kan zaman masih kaset VCD. VCD. Gitu ya. Cuma rekodnya dulu kan saya sudah pakai digital, pakai PC. Tapi ya musiknya saya yang bisa. Waktu itu alatnya terbatas, sekedar bisa bunyi, tapi mixingnya saya serahkan saya. Itu selang berapa tahun Talini Asmoro itu? Kalau agak cepat kok annya itu. Gak sampai setahun. Gak sampai setahun. Maksudnya keluar labelnya itu 2012 albumnya Vita kan. 2012 terus proses 2012 sampai akhir tahun itu sudah lumayan ramai. Kaset-kaset sudah ramai. Aku termasuk mengikuti loh. Nah nggih. Aku biasanya karaoke lagu Vita Best gue. Saya tahun 2005 sampean pas lahir. Wis lahir aku Mas. Aku sekolah. Tapi luar biasa loh ya. Talini Asmoro dinyanyikan Vita Kadi langsung boom, nggak ada maksudnya trik-trik settingan pansos itu nggak ada, langsung mengalir gitu ya. Luar biasa loh. Terus yang penting itu bagi saya kan itu bisa jadi gaji tambahan lah, menghasilkan itu ke Talini Asmoro. Saya harus yang saya syukur itu sampai sekarang Talini Asmoro masih ada mengalir upetinya. Itu saya nggak nyangka juga. Kemarin kan sempat trending lagi. Iya, betul. Luar biasa loh ya. Abadi. Ya gitu. Sekali lagi saya ngomong loh, lagu Lesa lagu ya. Tapi lagu Talini Asmoro itu memang sesuai dengan cerita hidup atau inspirasi dari mungkin cerita kehidupan orang lain atau gimana? Kelihatannya itu
inspirasinya malahan iya nih. Saya kan nggak pernah terluka tuh Mas. Oh, nggak pernah terluka, tapi disakiti. Ya cuma ya piye Gimana? curhatan cewek yang saya lukai gitu loh ketok. Oh, gitu. Malah saya balik malah. Oh, gitu. Jadi ada inspiring cerita. Iya, maksudnya saya pernah meninggalkan cewek gini. Oh, paling cewek ditinggal nih rasanya gini gitu saya ungkapkan di tulisan saya. Oh, itu. gitu. Ya, kalau cerita sendiri saya wis wedi kabeh malah rusak. Jadilah Taline Asmoro ya. Taline Asmoro. Dan booming langsung gitu, luar biasa ya. Dan Mas Sony Athena tuh tidak terlepas sebagai pencipta lagu ya, tidak terlepas dari seorang penyanyi itu salsa ya. Dan selalu berdampingan sama Mas Sony ya. Ya, alhamdulillah guru terbaik. Oh, guru terbaik. Dari kapan sih? murid SMP saya di. Dari Oh, SMP dari umur berapa ya berarti? Dari umur 15 sampai saya sekarang umur hampir 20 tahun. 20 tahun. Itu gimana cerita yang kenalnya itu? Murid kelas. Murid kelas. Murid SMP, kelas kelas 1 1 tuh. SMP. Ini Tiara ini viralnya mengikuti salah satu ajang pencarian bakat di salah satu stasiun televisi ya. Dengan cengkoknya kemarin saya juga ngikuti loh. Lagunya Bimbang. Itu cengkok nggak sengaja itu. Oh, nggak sengaja sebagus itu ya. Apalagi sengaja. Luar biasa ya. Tapi nggak mudah ya, maksudnya dari perjuangannya Tiara ya sampai sekarang untuk menuju yang itu tadi mencari bakat di salah satu stasiun televisi ya, tentunya butuh perjuangan, proses juga ya. Nah, Tiara ini dulunya gimana sih, maksudnya memang punya bakat nyanyi atau mungkin lain dari itu? Cita-citanya dulu gimana? Ya kalau sebagai penyanyi itu profesi dari kakak saya yang pertama sih. Ya. Kakak pertama. Ya, saya kan 4 bersaudara. Oh, Saya anak terakhir. Anak terakhir. Cewek-cewek semuanya. Cewek-cewek semua. Dan beliau semua juga penyanyi dari panggung-panggung gitu. Jadi ya nurun ke saya. Oh, dan Terus ya. terus semakin lama berlatih terus. Oh, berlatih gitu. akhirnya ya alhamdulillah bisa mencapai di situ, di titik itu. Oh, gitu. Awalnya nyanyi itu di mana? Awal nyanyi. Awal nyanyi ikut Mbak itu nyanyi tanggapan di panggung ke panggung gitu Terus, ya. Kan akhirnya ketemu di SMP, dilatih juga sama Bapak Sony sama guru-guru yang lainnya, Bu Indah, Christine, semuanya itu akhirnya saya berani tampil di atas panggung. Sebelumnya malu-malu gitu ya. Ya malu-malu seperti masih anak kecil gitu ya, nyanyi-nyanyi bisa sekedar nyumbang lagu gitu. Belum berani nyanyi Ya, sama ke orang panggung lain. ya. Terus awal dibayar tuh berapa? Pernah nggak dibayar? Iya pernah waktu ikut Mbak nyanyi. Oh, yang itu nggak dibayar ya. Nggak, Nggak belum. dibayar. Sedih nggak sih? Ya enggak, karena gimana ya, seni itu enak banget. Oh, enak ternyata. banget. Menghibur diri kita saat kita lagi ngapain dia. Soalnya belum ngerti uang. Ya. Oh, gitu. Ngerti uang. Itu buat pembelajaran, pengalaman gitu ya. Itu mulai SMP. Kalau nyanyi sih ya, kalau mulai keluar itu mulai SMP. Oh, SMP sudah panggung ke panggung Iya. gitu ya. Luar biasa. Terus awal dibayar tuh berapa? Awal menerima gaji? 50.000. Selawe. Selamat dikai Mas Sony. 50.000. 50.000. Dari 50.000 sekarang udah ratusan ya. Amin. Amin. Luar biasa. Terus terkait perjuangan ya, namanya salsa dulu siapa sih? Tiara kenalnya saya kan biasanya Tiara Salsabila ya. Itu nama aslinya siapa sebenarnya? Nama
nama saya sebenarnya Tiara kan. Nah itu dari ketiga kakak saya itu Nah. nama panggungnya semua itu ada Salsabila. Oh, Salsabila. Ya, Ika Salsabila, Novi Salsabila, gitu. Isa Salsabila, dan terakhir saya Tiara Salsabila. Oh, gitu. Terus waktu di Jakarta itu ternyata ada peserta lain yang namanya juga Tiara. Oh, sama. Sama. Terus akhirnya ya udah aku ngalah, aku ganti nama aja, Yeah. nggak apa-apa. Akhirnya digantilah Salsa gitu. Kalau Salsabila kan kepanjangan ya. Iya, full iya, food iya. gitu. Akhirnya ya udah Salsa aja. Oke. Akhirnya itu jenang merah itu ganti jeneng Mas. Nah, makanya namanya sekarang Tiara Lida ya. Salsa. Salsa Lida. Oh iya ya, luar biasa ya. Masih muda ya. Punya suara bagus ya. Cita-citanya dulu jadi apa sih? Sebelum apa namanya selain nyanyi? Kalau selain nyanyi sebagai Maling. maling katanya. Oh, Ya sebenarnya punya cita-cita jadi polisi sih. oh, dulunya polisi. Gitu. ingin Pinginnya. banget. Ya, cuma kan ini punya kelebihan sebagai bisa nyanyi bisa gitu. nyanyi. Akhirnya juga dikembangkan lah kalau bisa dua-duanya jalan gitu. Oh gitu. Walaupun itu ya terlihat sulit banget ya Mas Oh, ya. gitu. Karena kan itu kan seperti bertolak kan. Oh, Kalau iya kan kalau jadi penyanyi itu kita harus perfect. Betul, betul. Kita harus bisa menyesuaikan di dalam entertain kan. Iya, Kalau betul. jadi polisi kita harus panas-panasan, Betul. lari-lari gitu betul. kan. Fisiknya Ya, harus fisiknya kuat. harus kuat. Jadi kan kita bertolak belakang gitu. Jadi harus gimana bisa mempersatukan itu ya agak sulit lah perjalanannya. Tapi proses menuju di situ. Insya Allah. Insya Allah. Oh berarti memang benar-benar ini ya keinginan jadi polisi. Ya doakan ya terus. Oke, luar biasa loh ya. Apa namanya? Sekarang sudah punya karya-karya ya. Sempat juga bergabung bersama Aini Record Iya, ya. betul. Yang kemarin lagunya apa? Ada Talining Asmoro juga, saya Talining juga membawakan Asmoro. Talining Asmoro sama Campur Sarinya Bapak. Ya. Kantong bolong ya Kantong namanya. bolong, betul. Kemarin saya kok nggak diajak. Sama itu sama ngalah. Oh iya, ngalah di albumnya Tembang Asmoro ya. Mantan tapi mesra. Mantan tapi mesra. Oh mantan juga. tapi mesra itu di Kantong Bolong Iya, ya. betul. Syutingnya kemarin di Blitar sana ya. Iya, Ah, di Blitar. ya, lagu-lagunya juga sering saya putar loh di radio Sekartaji. Iya. Enak banget soalnya. Iya. Nah, Salsa ya, begitu apa namanya perjuangan nya Salsa untuk menuju ke sini tuh nggak mudah. Apa sih titik terendah Salsa? Titik terendah Iya, saat mungkin saat susah gitu, yang paling susah banget gitu. Pernah nggak ngalamin? Sampai sekarang susah terus. Nggak sekarang kan, sekarang kan sudah punya semuanya. belum Amin. sih, belum. Masih proses. Masih Ya, proses. Titik terendah saya Ketika itu apa? sih, ketika mau berproses tapi kedua orang tua nggak restu itu. Oh nggak restuin. Kemarin juga sempat ada bocoran sih. Ya, apa? kemarin tuh di salah satu stasiun televisi katanya Salsa ini deket sama seseorang. Karena seseorang itu jadi down. jadi Ayah Sony juga tahu semuanya. Oh udah tahu. Oh berarti curhatnya ke Mas Sony. Iya dong, karena kan beliau sebagai ayah selain bapak saya. Oh gitu. Kemarin kan juga di shop up kan di TV kan. Itu benar. Nggak sengaja. Itu fakta atau mitos? Ya gimana ya Mas? Kalau aku ya fakta Mas. Oh fakta. Oh itu benar adanya ya. Benar. Oh. Udahlah, jangan. Jangan dibahas. Ya bahas yang lainnya aja karena lebih bermanfaat. Oke. Nah, kalau apa namanya lihat si Salsa ini sekarang lebih tertutup ya, berhijab. Kalau dulu kan apa namanya masih belum ya, masih apa namanya terbuka. Kenapa sih maksudnya penampilan sekarang menjadi tertutup? Masih belajar sih Mas sebenarnya. Masih belajar. Ya, semoga aja bisa. Semoga aja bisa. Nah, dulu kan kita terakhir ketemu kan masih apa namanya? Masih Cantik, teropantung tang. Gimana kok bisa tercetus untuk berpenampilan seperti ini? Kalau saya lihat dari senior saya, menurut saya itu berjilbab tidak mengurangi jiwa kesenian Iya. saya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Gitu.
Tapi ada inspirasi dari siapa? Pasti ada lah. Ada siapa itu? Dari Kak Lesti, Kak Selfie gitu. Oh, Ya. mereka deket deh sama mereka. Ya masih, kalau kontak sih nggak terus kontak gitu ya. Mungkin tanya kabar gitu. Oh iya. Ini luar biasa ya, apa namanya sekarang Belajar Mas ini. Ya. luar biasa sekarang menjadi apa namanya lebih berijab gitu ya. Mudah-mudahan juga apa namanya ini membawa berkah kamu untuk kedepannya lebih baik ya. Gantian ke Mas Sony lagi ya, dengan karya-karyanya yang begitu luar biasa ya, beberapa lagunya Tali Asmoro, dan ada juga yang viral ya, lagunya Tali Asmoro 2, terus Setengah Setia, Anting Kuning. Nah itu bisa diceritakan apa namanya sesudah Tali Asmoro, lagu-lagu tersebut perjuangannya. Kalau yang setelah Tali Asmoro yang itu, saya prosesnya yang Setengah Setia itu. Setelah itu saya buat lagu lagi yaitu Setengah Setia. Setengah Setia. Cuma nggak se-booming Tali Asmoro sih. Tapi itu dulu boomingnya itu malah maksudnya itu di pementasan live. Tapi tidak sengaja kan, itu otomatis kan direkam Mas ya. Yeah. Terus akhirnya diedarkan duh, kok ndak ada izin moro-moro banyak itu Mas. Itu terutama di jaranan dulu. Jaranan itu booming sekali Setengah Setia. Saya sendiri malah nggak tahu loh lagu ini siapa. Itu merendah untuk meroga. Itu Setengah Setia yang nyanyi dulu. Itu termasuk Tiara juga nyanyi Setengah Setia. Vita juga nyanyi. Vita. Awal dulu Setengah Setia salsa ya? Bukan. Mira dulu. Mira juga produknya ini juga dulu sempat muter juga di radio Setengah Setia ya, itu. Mira itu. Mira. Kalau di sini di kayak ini siapa banyak kan Mas? Mbak Dian Marsanda juga banyak kalau itu yang cover banyak sekali. Luar biasa. Ya, Setengah Setia itu tapi nggak se-booming seperti Tali Asmoro. Tapi ini mulai ada detik-detik lagi kelihatannya. Apa itu detik-detik? Ya itu. Setengah Setia itu sudah ditanyakan, terus ditanyakan label-label, Mas ini ya izin, oh iya bisa cuma ya tok belum ada kejelasan. Oh gitu. Nah bikinnya Setengah Setia itu gimana, sesuai dengan cerita? Itu otomatis saya sendiri gitu. Oh, Setengah Setia ngono tok ya. Anggung-anggung ngono ya. Ya saya enggak munafik kan, kerja saya kan ketemu gini-gini. Oh, gini-gini gitu. Gini-gini tuh. Artis-artis. Paling ketemu istri paling kalau malam, istri kan juga kerja. Oh, gitu. Ya, kalau dikatakan yalah cuma tulisan kan yang lagu kan tulisan yang dinadakan. Oh, gitu. Masalah itu kan sebenarnya hayalan tok. Tidak cerita yang sesungguhnya. Oh, tidak cerita. Kadang kan ada pencipta isi hati ini diungkapkan lewat apa namanya isi dari lagu gitu. Kalau Mas Sony berbeda ya. Ya, berbeda. Curhatan teman-teman jadi lagu bisa. Oh, gitu. Kalau saya curahkan lewat lagu saya enggak pas belas. Kenapa judulnya Setengah Setia? Kita mencintai seseorang maksudnya tidak full, nggak ada orang mencintai full terus sampai setia. Oh saya sayang kamu, nggak mungkin. Itu siapa itu? Itu tetangga saya. Oh tetangga, bukan di sebelah ya? Bukan. Apalagi sekarang di era kayak gini Mas, untuk setia 100% itu betul. Ya, 1001 nggak ada, 1.500 lah. Oh, 1.000 nggak ada. Ya itu menurut versi saya. Kalau menurut versi yang lain saya nggak tahu. Menurut saya kok gitu Setengah Setia. Kadang-kadang bisa juga diartikan prasangka buruknya pasangan. Seumpama saya sudah setia, terus belum tentu pasangannya itu menganggap kamu nggak setia dengan saya. Padahal saya sudah setia Pol. Kenapa? Yang saya kerjakan itu berhubungan dengan lain jenis. Nah, otomatis kan gini, pasangannya kan apa jenis? Suudon ya, kalau bahasa Inggrisnya ya. Suudon itu belum tentu kan Setengah Setia. Dek iki karo sepi saere Setengah Setia. Tresnamu ning aku. Wingi telepon sapa lho kan Suudon. Padahal saya telepon manajer. Oh. Lain ya. Luar biasa. Ya situ dibuat
buat pembelajaran lah. Oh. Pokoknya intinya kalau kita berpasangan, Iya. yakin aja, Yakin aja 100% gitu ya. Saya nyanyi lagu itu nangis loh mas. Serius? Serius? Nangis gak Nangis. dibayari. Karena lagunya itu Menyentuh gitu. Aku banget. aku banget. Oh gitu. Makanya apa namanya dibikin judul Setengah Setia gitu. Habis Setengah Setia ada lagu Anting kuning itu. Anting Kuning. Itu cerita apa nih? Global lah, semua cowok pasti pernah mengalami itu, anting kuning. Ya kenang-kenangan yang mau ditinggalkan lah. Hehe. Tinggal kerja, mau ditinggal. Itu kan pengalaman teman saya. Oh gitu. Teman saya kerja di Malaysia, pacarnya ditinggali itu. Sebenarnya bukan anting, gelang. Oh, gelang. Gelang kuning. Gelang kuning. Judulnya kok gelang kuning kok elek men. Iya. Akhirnya anting kuning itu. Oh. Anting kan di sini terus. Betul, biar betul. cintanya tetap melekat di Melekat. Nah, Oh. Telinga. kalau kan di Di hati kalau cinta di telinga. lewat sini kan. Lewat Iya. sini kan dari telinga dulu kan. Iya, betul. Iki pacarku gitu. Kalau digelang kan jauh dari telinga. Ini Betul. tuh bakul bakso kayak gini. Itulah saya kira inspirasinya juga Anting Kuning dulu yang nyanyi awal Mira. Mira Kirana. Ya, Mira Kirana. Oh The gitu. Neck Didi Kempot juara Iya. satu itu. Itu ya dari Aini Record. Dari juga. Aini Record itu di Pernah. Tembang Nah, Asmoro ya, di Tebas, albumnya di Tembang Tebas. Asmoro. Oh, selain Mira ada Ya, yang Tiara, Mira Tiara siapa tadi? Anissa. Gak yang ditebas ya. Tembang Asmoro. Oh, ada beberapa ya artis-artis Lupa top saya, Jawa Mas. Timur. Lupa, uangnya sudah habis lupa. Oh. Tapi luar biasa karya-karyanya Mas Sony ini dibawakan sama artis-artis top Jawa Timur, termasuk salsa juga ya. Bahkan ada siapa? Vita KDI. Siapa lagi Mas Sony? Kalau di nasional dulu siapa Rena KDI? Rina KDI membawakan TV nasional. lagunya. Itu lagu apa? Tarin Asmoro. Tarini Asmoro. Banyak kok sering. Terus di Dahsyat juga dinyanyikan. Di Dahsyat. Pernah itu. Ya sekedar nyanyi Iya. gitu loh. Kayak Dahsyat sering. Oh. Sering Mas. Terus bahkan yang di mancanegara itu didengar. Mancanegara. Seperti negara tetangga itu banyak loh Mas yang mendengarkan Luar biasa. karya-karya teman-teman dari Jawa Timur itu. Oh. Banyak di sana kumandangkan. Itu lagumu, teman-teman saya waktu di sana itu pada apa itu? Hubungi saya. Oh, gitu. Ya, karyanya anak-anak teman-teman ya gitu. Itu berapa sekali budget? Oh, enggak. Mek ngrungokkan loh. Itu anu Mas, cuma mendengarkan kan di sana kan. Juga. Oh. Itu di mana? Di Malaysia kan. Malaysia. Malaysia. Sampai ke mancanegara karya Ya Mas kan Sony ya. campur sari di sana juga booming tuh, Mas. Lagu-lagu di lagu-lagunya teman-teman di sana kan booming. Iya. Malaysia yang bawa ya tetap mereka kaum pejuang rupiah tuh Mas. Luar biasa. Yang bawa Iya, otomatis itu bisa terkenal di sana. iya, luar biasa ya dibawakan bareng artis-artis bahkan Iya. lagunya sampai ke mancanegara. Perasaannya gimana sih? Biasa. Biasa. Kok masa biasa? Ya insya Allah dari lagu-lagu saya kan sekarang kan proses buat lagu banyak tuh Mas. Iya. Dan insya Allah seperti Tarin Asmoro juga. Nasibnya maksudnya. Oh. Jadi gak cuma direkam, ditulis tok. Iya. Ya tujuannya bukan uang sebenarnya. Didengarkan banyak terkenal itu loh sudah marem kalau sebagai pencipta saya itu. Iya. Sudah lego ngono. Itu kadang-kadang gitu. Sekarang Taline Asmoro itu viewernya luar biasa ya. Iya soalnya ya. Udah jutaan ya. Jutaan. Puluhan juta ya. Iya. Luar biasa. Semua banyak label kan itu yang makan. Itu ada tirakat gitu nggak sih? Ada Yang ada. rajin sholat rajin sholat lah. Itu luar biasa loh ya. Terus Mas Sony ini kan punya lagu yang apa namanya kayak Taline Asmoro itu meledak gitu ya dan lain sebagainya. Pertama awal itu berapa sih maksudnya budgetnya? Budget keluar. Heeh. Izin kan, izin Iya, memakai izin. lagu itu dulu 500.000 per satu pakai per satu ya Mas ya. Maksudnya per satu kali pakai gitu loh. Iya. 500.000. 500.000. Ya. Terus
Terus akhirnya terakhir dulu gak apa-apa ya itu Ya, nyebut. nggak apa-apa. Terakhir itu dibuat band besar apa? Orkes besar Ya. 3 juta terakhir. 3 juta. Iya. Ya, luar biasa. Per apa? Per sekali pakai. Dulu kan kaset itu. Iya, betul. Terus sekarang sampai sekarang itu digital YouTube Iya. itu juga masih jalan. Ya, ya. Sekarang kan sudah publishing tapi publishing bisa tuh, terus yang izin langsung juga bisa. Kan saya sudah kesepakatan dengan publishing kalau izin pakai langsung nggak apa-apa. Oh. Itu banyak Mas. Kemarin saya kewalahan sama. Oh, sampai Sopo iki sing saya tateti. Iya, alhamdulillah banyak. Kata saya tidak menghargai itu tidak. Maksudnya tidak pasang budgetnya berapa enggak, enggak, Pak. Mereka sudah tahu sendiri. Oh. Saya transfer gini ya Mas ya. Kurang enggak? Oh, enggak padahal swaga. Kurang enggak Mas? Oh, enggak alhamdulillah padahal waga. Alhamdulillah Ya, ya, gitu. luar biasa. Nah, dari lagu Taline Asmoro 2, Setengah Setia, Antigone, adakah lagu lainnya, Mas Sony? Ada berapa lagu yang sudah diciptakan sampai sekarang? Ini yang mau saya luncurkan ada Mas. Ada. Ya itu yang masih proses ini ada. Masih proses. Kalau Taline Asmoro 2 kan baru saja. Itu ceritanya balasannya dari syairnya yang tadi. Setelah sukses si pasangannya itu pengen balik ngono lho, Mas. Ceritanya itu gitu. Ya saya itu hanya hayalan tok lah. Hayalan. Gini ceritanya kayak sinetron. Itu ya si persen sebenarnya ini Tiara. Setelah sukses pacarnya pengen balik kan. Padahal enggak. Itu maksudnya setelah saya sukses kowe kok golek aku neh. Ngono maksudnya gitu. Oh, gitu balasan. Dulu aku kira kowe ning diae ngono. Kan dulu gitu. Isi dari lagunya Taline Asmoro 2 Ya. ya, kurang lebih seperti itu gitu. Terus semuanya sudah kalau di saya sendiri sudah hampir 3.000 viewer baru 3.000. 3.000. Yang belum mohon yang segera mengikuti. Gimana? Tetap sesuai dengan kehidupan Oh, saya Mas. Aku gitu. banget. Oh, jadi atau enggak mungkin ngambil dari cerita kehidupanmu. Ketepaan. Ketupaan. Luar biasa. Nah, apa namanya? Sekarang berapa total lagu yang sudah diciptakan, Mas Sony? Enggak banyak Mas, baru 20. Oh, 20. 20 ya banyak loh. Ya 20. Masa 20? 20-an. 20. Yang ditebas ya piro? Tembang Asmoro itu ada berapa ya? 5 apa 6 ya? Banyak Mas. Banyak ya. 20 lebih berarti ya. 20 lebih. 20 lebih. Nah, dari lagu yang sudah diciptakan Taline Asmoro sudah membooming, sudah viral gitu ya. Yang sudah didapatkan Mas Sony apa sih? Dalam apa itu? Dari bentuk apa? dalam bentuk mungkin apa, rumah atau mobil. Kalau rumah jelas bang toh Mas. Ini aib loh ini. Kalau rumah jelas. Ya apa ya Mas? Renovasi anu lah. Studio sudah. Oh, punya studio sendiri di rumah. Studionya apa namanya? Record itu bisa di subscribe ya, Sedulur Kartaji ya. Di like, comment, share sebanyak-banyaknya ya. Di situ konten musik juga. Ya musik campur sari, lagu-lagu saya campur sari khusus campur sari. Lagu saya yang bersair Jawa lah. Oh. Ya termasuk Taline Asmoro 2 itu pertama. Taline Asmoro 2. Termasuk juga salsa juga di situ. Ya? Ada beberapa penyanyi juga. Ya penyanyi pemula lah. Bukan pemula sih, sudah pinter tapi belum begitu ke murid saya juga. Oh gitu, di Athena. Pokoknya yang nggak bayari gitu loh Mas. Oh gitu. Undang saya juga boleh. Diduetkan sama salsa. Pokoknya sih nggak bayari Mas. Oh gitu. Aku ya pena. Luar biasa ya. Sekarang sudah punya studio sendiri ya. Terus punya keluarga ya. Otomatis keluarga. Alhamdulillah udah ayem lah ya. Udah bahagia. Sholat juga rutin. Anaknya berapa Mas Sony?
Tiga. Tiga. Cewek. Cewek-cewek semua. Iya, cewek semua. Oh, istrinya? Satu dong. Satu. Nggak mau nambah? Jangankan nambah istri, nambah anak saja nggak bisa. Istri. Luar biasa. Tapi dari suksesnya Mas Sony ini banyak nggak sih hujatan dari netizen atau teman atau mungkin keluarga yang nggak setuju dengan Mas Sony dulunya gitu? Nggak ada mas. Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Support semua. Support semua. Oh, netizen juga apa namanya? Netizen juga, positif semua ya. Netizen rata-rata teman sendiri kan. Oh. Kalau dari luar itu nggak pernah saya nemoni yang jelek belum pernah. Selama berkarir Belum pernah. dihujat orang, dikatain Belum. orang. Luar biasa loh. Tapi kalau di luar project apa lagu kayak festival gitu ya. Itu ya otomatis. Kan saya juga berkecimpung di dinas tuh mas, maksudnya lomba-lomba di Tiara juga. Oh gitu. Itu ya itu banyak kritikan dan hujatan itu banyak sekali kalau itu. Kalau masalah lagu saya kira belum pernah saya. Ada nggak apa namanya netizen tuh ngehujat Mas Sony sampai Mas Sony itu down, sampai Mas Sony itu patang semangat, udah deh nggak bikin lagu deh. Belum, Ada mas. Jangan mas. Nggak mungkin. Pak Sony ini orang susah nangis. Oh susah nangis. Susah Susah bersedih. nangis. Oh, susah Jarang sedih. nangis. Nangis saya itu 20 tahun satu kali belum tentu. Kalau nggak ada orang tapi. Oh nggak ada orang. Bisa menangis. Kalau nggak ada orang gerok-gerok. Tapi masa nggak ada hujatan dari orang gitu? Kalau band ada mas. Oh, band. Kalau kan project saya kan ada 2 tuh. Iya. Grup band saya itu ada. Ya nggak hujatan sebenarnya. Iya. Kritikan. Kritik ya. Ya salah satunya begini. Vokalnya fals tuh. Gak pas karakternya buat lagu ini gitu, mas. Terus perasaannya gimana tuh dibilang seperti itu? Yo saya pelajari lagi. Oh panjen yo. Maksudnya dalam sebuah lagu itu padahal tuh viewernya banyak lumayan loh. Kalau band saya sudah ribuan banyak. Saya pelajari oh iya memang ya. Ya harus disaring mas, Iya, enggak betul. langsung di miso-miso kan enggak ada gunanya. Pancen salah, pancen kurang. Iya. Enggak ada yang kan enggak, diri kita kan enggak selalu perfect tuh mas. Betul. Jadi nanti kalau saya marah kan Iya. malah rusak, nggak bisa berkarir. Itu band mas banyak kalau band. Band. Kritikan bukan Iya. diloknen nggak tahu. Oh gitu. Contoh mendonkan nggak tahu. Hmm. Tua saya ngeband nggak ada, nggak ada. Malah banyak, Ya. malah banyak netizen itu ayah-ayah yang kreatif gitu malah memicu kami. Gitu mas. Ayah-ayah berarti kan jangan kalau berkarya nggak usah pandang usia, nggak usah pandang bentuk tubuh, nggak usah pandang Oh ya. di mana menghasilkan apa enggak ya berkarya ya sih gitu mas kalau menurut saya. Iya. Itu luar biasa ya. Berarti dalam berkarya itu jarang orang menghujat Mas Sony gitu ya. Iya jarang. Ada kritikan gitu ya. Tujuannya untuk membangun agar kedepannya lebih baik gitu ya Mas Sony. Iya. Luar biasa. Nah kalau salsa apa namanya pernah nggak sih dihujat sama orang gitu? Netizen kan banyak apalagi kamu seorang penyanyi gitu ya. Kalau dihujat pasti sering banget. Oh sering banget. Nah, kemarin pas ikut audisi itu hujatan ada nggak? Banyak. Oh banyak banget. Padahal bagus loh. Hujannya yang paling ngena tuh apa? Gimana? Enggak sebenarnya aku baca komentar itu gimana ya mas? Nggak pernah semua gitu. Oh. Nggak pernah semua gitu. Cuma berapa? Tapi banyak banget yang hujat banyak gitu. Iya. Ya, salah satunya kamu itu kalau nyanyi suka nyengek gitu. Nyengek itu apa? Tapi kan itu gimana ya? Kayak suka nada tinggi gitu. Oh, Mas. gitu. Tapi itu sebuah pelajaran buat saya, harus bisa lebih baik lagi. Sebenarnya hujatan itu cambuk untuk kita mas. Betul. Tanpa hujatan kita susah untuk berkembang. Betul. Betul nggak pak? Enggak. Hujatannya menyakitkan. Nah di Instagram juga atau di Kalau di YouTube aja? Instagram, di YouTube aja sih di YouTube aja. Iya. Kalau di sosial media sih nggak tahu ya saya Oh, mas. jarang. Soalnya saya jarang gimana ya. Jarang buka perhatikan, komen gitu ya. Lebih baik apa namanya lihat komen diri sendiri aja. Betul. Luar biasa ya. Terus apa namanya salsa ini kan salah satu jebolan dari audisi LIDA 2021 ya. LIDA berapa? Tidak 4. LIDA 4. Nah itu gimana perjuangannya kok bisa masuk di sana? Dari awal kan apa namanya salsa ini kan nyanyi mulai dari SMP gitu ya. Terus
gimana kok bisa menuju ke sana itu? Sebenarnya untuk menuju ke sana itu saya iseng-iseng ya Mas ikut audisi keraton. Sebelumnya pernah ikut audisinya? Pernah sekali, Lida juga, tapi waktu itu aku nggak itu sih, masih SMA itu nggak niat bikinnya. Oh gitu. Nggak niat. Terus